Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Muhammad Siswandi. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu sejarah dakwah. Baik, langsung saja teman-teman, saya jelaskan. Jadi sejarah dakwah itu adalah cabang dari ilmu dakwah. Jadi yang mempelajari rekonstruksi perjalanan dakwah dari masa ke masa. Sederhananya itu sejarah dakwah itu studi tentang bagaimana sih ajaran Islam itu disebarkan, kemudian diterima, terus berkembang di berbagai tempat sepanjang waktu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian apa aja sih yang dapat kita kaji dari sejarah dakwah ini? Jadi menurut makalah yang saya buat itu, sejarah dakwah itu menjelaskan bahwa sejarah dakwah itu fokus pada 4 hal utama, yaitu seperti tokoh dakwah. Nah, jadi dari tokoh dakwah ini kita mempelajari para pelakunya, mulai dari Nabi Muhammad SAW, Wali Songo di Nusantara, hingga para dai di modern, di era digital saat ini. Kemudian peristiwa dakwahnya nih, mengkaji peristiwa penting. Jadi seperti bagaimana sih Islam masuk ke Nusantara secara damai lewat perdagangan atau fenomena dakwah digital saat ini. Nah, kemudian lembaga dakwah. Nah, di sini kita bisa melihat peran wadah dakwah seperti masjid, pesantren, dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, kemudian yang terakhir media dakwah. Untuk media dakwahnya sendiri kita menganalisis alat yang digunakan untuk berdakwah, dari yang tradisional seperti seni wayang dan gamelan oleh Sunan Kalijaga, hingga media modern seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari sejarah dakwah, atau bahkan sejarah dakwah itu penting maksudnya untuk kita pelajari? Jadi menurut makalah yang saya buat ini tujuannya sangat praktis, bukan hanya teori. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Jadi ada beberapa hal yang kenapa sih sejarah dakwah itu penting untuk dipelajari. Nah, yang pertama itu untuk evaluasi. Jadi kita bisa belajar tuh dari strategi masa lalu, mana yang berhasil dan mana yang gagal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merumuskan metode dakwah yang lebih baik hari ini. Kemudian sebagai inspirasi. Nah, jadi kita bisa mengambil teladan tuh atau inspirasi dari kebijaksanaan, kesabaran, dan inovasi para pendakwah terdahulu. Kemudian memahami adaptasi. Nah, sejarah ini menunjukkan bahwa Islam itu fleksibel dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal, seperti dakwah Wali Songo yang sukses mengintegrasikan Islam dengan budaya Jawa tanpa paksaan. Nah, yang terakhir, merencanakan masa depan. Jadi, dengan data sejarah tadi, kita bisa menyusun strategi dakwah yang lebih terarah untuk menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi saat ini. Oke, baik, langsung saja kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari video ini tadi, penjelasan tadi, poin pentingnya itu sejarah dakwah itu sebenarnya ngajarin kita bahwa agar dakwah kita itu tetap relevan, nah dakwah kita itu harus sesuai dengan kontekstual dan adaptif. Jadi maksudnya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan tantangan zaman yang terus berubah. Jadi saya tegasin sekali lagi poin pentingnya. Jadi intinya sejarah dakwah itu ngajarin kita teman-teman biar bisa dakwah secara kontekstual dan relevan di zaman sekarang. Nah, keren banget kan? Apakah teman-teman sekalian tertarik untuk belajar sejarah dakwah? Baik, untuk segitu saja mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya memohon maaf, dan koreksinya saya bisa menerima koreksinya, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.